Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapok-sapokku, bunda-bunda, dimanapun Anda berada, sehat selalu untuk kita semua. Jadi ini pagi harus semangat luar biasa karena kegiatannya juga padat dan memang harus juga dijalankan. Nah, ini kita menuju ke tempat yang rencananya kita mau pakai EXA. Nah, ini tiba-tiba langsung nyampe di lokasi EXA yang mau kita pakai. Kita udah bawa operator, kemudian kita cek apakah dapat kita lakukan, apa kita bisa pakai ini EXA, dan ternyata setelah dicek EXA-nya itu tidak memungkinkan untuk kita pakai untuk kegiatan persiapan lahan usaha yang mau kita garap karena EXA-nya indikatornya itu lagi indikator merah seperti itu. Terus tuh balik aja kita ke rumah. Sambil balik ke rumah ini juga saya singgah ke lokasi tempat tanamannya Pak D. Jadi Pak D ini tanam semangka dan inilah kondisi tanamannya. Sangat luar biasa sapu-sapuku ini itu semangkanya banyak banget yang ditanam. Sekitar 1.500 pohon dan dia sudah pruning. Dia menumbuhkan itu 2 dahan. Jadi dia itu membuahkan satu pohon itu 2 buah kali 1.500 terus tuh dikali 2. Nah, jumlahnya sekitar 3.000. Nah, ini sudah hasil pruningnya. Seperti itu, saya enggak bakal membahas bagaimana kondisi tanaman itu pada semangkanya Pak D ini. Pada dasarnya adalah tanaman semangka itu memang perlu proses penanaman itu ada step-stepnya yang harus kita siapkan. Nah, itu yang harus ini yang mau saya sharing. Jadi cara nanam semangka itu termasuk yaitu pemilihan benih yang unggul ya. Kemudian mempersiapkan lahan dan sarana prasarananya termasuk kebutuhan air, kemudian pupuknya. Nah, membersihkan dan mengemburkan tanah sapu-sapu. Jadi kita tuh sebelum media tanamnya jadi kita harus menggemburkan tuh lahannya, perlu perjuangan memang. Kemudian membuat bedengan atau membajak tanah. Habis itu di bedeng sapok kita tutupin dengan mulsa. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini adalah mulsa plastik yang dipakai Pak D untuk sarana tanaman semangkanya. Kemudian sambil itu kita olah biasanya disemai. Penyemaian sudah dilakukan baru kita melakukan penanaman semangka. Setelah penanaman semangka itu memang harus rutin kita dengan penyiraman, kemudian memberikan pupuk, kemudian mengantisipasi gangguan-gangguan tanaman seperti hama, kemudian jamur pada tanaman. Seperti itu, metodenya sih banyak. Metodenya itu bisa secara manual, kemudian bisa dengan semprot, kemudian tanaman penyiraman juga bisa dengan cara manual atau dengan teknologi yang sudah ada. Kemudian ini ada turus-turusnya dan kemudian kayaknya ini rencananya itu lokasinya juga dipakai untuk tumpang sari tanaman-tanaman yang lain seperti mungkin lombok atau tomat. Nanti tinggal dilihat usia tanaman semangkanya kapan bisa diturunkan tumpang sarinya. Begitu banyak sekali tanaman di sini. Sapu-sapuku ini punyanya Pak D. Mudah-mudahan bisa tumbuh dan bisa menghasilkan dengan baik. Sambil kita lewat-lewat nih ada spill dia punya tanaman pepaya California. Pepaya California ini kalau tumbuh bagus itu kita harus memberikan air yang cukup banyak karena dia mengkonsumsi banyak air ini tanaman. Kemudian pupuk juga harus banyak. Nah, ini itu ada terong-terongan sapo banyak juga. Nah, ini kebutuhan airnya juga harus dipenuhin seperti itu.
Nah, di samping ini ada tanaman apa ini Sapo? Kalau saya lihat sih ini tanaman sawi. Nah, sawi ini barusan ditanam sama Pak Ade. Kelihatannya sih tidak kelihatan, cuman itu sudah ditanam sama bibit sawi dan yang lainnya. Nah, ini terus lanjut kita habis sholat Jumat terus ke kantor. Kita ngecek memang kemarin tuh ada kegiatan ngaginin kapal. Kemudian udah kelar, beta nutrisinya bagus, kita cek-cek dulu. Jangan ngurusin kebun terus. Nah, sore hari kita singgah ke lokasi tanamannya tetangga yang juga tanam semangka. Nah, tanam semangkanya ini agak berbeda kelihatan sama tanaman sebelah. Ya, memang perjuangan kita itu membudidayakan tanaman ya. Jadi dari awal hingga akhir itu memang harus kita rawat. Kita betul-betul perhatikan kebutuhan-kebutuhannya seperti pupuk, seperti gangguan-gangguan yang lain itu harus kita antisipasi dan harus kita persiapkan apa-apa aja yang perlu kita lakukan. Ini dia sudah tumpang sari Sapo, ini tumpang sarinya itu lombok hijau. Kalau biasanya kita makan nasi goreng dan itu ada lombok bijinya warna hijau. Nah, ini sudah tanamannya Sapoku yang ditanam sama petani. Petani itu ya ini luar biasa apa namanya kontribusinya untuk kebutuhan pangan Indonesia. Jadi kita harus mendukung. Nah, salah satunya adalah kalau kita punya lahan di samping rumah, usahakan kita bisa nanam tanaman yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk orang lain atau untuk keluarga kita ya. Selain sebagai hiburan, sebagai tempat di mana kita eh me, me apa? Me, mengalihkan pikiran kita dari penatnya kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan. Seperti itu Sapoku. Ini tanamannya. Jadi cerita punya cerita. Terus dukung channel ini biar bisa terus berkembang, bisa dibagikan kalau memang punya manfaat untuk orang lain. Kemudian bisa disukain atau di like, kemudian bisa di komen. Kalau ada sesuatu untuk perbaikan terkait video bisa di komen-komen atau dilakukan komunikasi dengan kita. Ada beberapa kegiatan yang hari ini aku lakukan. Yang pertama tadi itu pagi ndak jadi kita buat kelanjutan untuk persiapan lahan usaha. Kemudian tadi sempat ngecek lahannya semangkanya Pak D, terus tuh kita ke kantor sebentar, terus tuh kita semangka lagi. Seru hari ini kegiatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.